10 malaikat. Dicipta Allah daripada cahaya. Dianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Israfil, Israil, semuanya. 10 malaikat kita hafal namanya. 10 malaikat kita hafal namanya. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari pelajaran akidah akhlak. Kita mau belajar tentang makhluk gaib selain malaikat. Ingat ya, Allah menciptakan makhluk selain manusia, yaitu jin dan juga malaikat. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah daripada cahaya, sedangkan jin diciptakan oleh Allah yaitu dari nyala api. Nah, kita sekarang mau belajar tentang setan sama jin. Apa perbedaan setan sama jin dan apa persamaan setan sama jin? Tahu setan itu apa? Oh, setan itu yang suka ada di TV, Bu Guru, yang jadi pocong, jadi hantu. Salah, itu bukan setan. Setan artinya jauh. Apa jauh? Dia jauh daripada ajaran agama Allah. Dia nggak nurut sama Allah. Kenapa? Setan itu adalah sifat yang ada pada diri manusia dan juga pada jin. Jadi ada namanya jin natiwanas, jin dari golongan manusia dan jin dari golongan setan. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan maupun manusia dan jin. Nah, jadi setan itu adalah sifat yang ada pada diri manusia dan juga pada jin, itu namanya setan. Kalau kamu lihat, misalkan kamu lihat ada orangnya berbuat jahat sama temannya, orangnya curang sama temannya, orangnya suka ngomongin temannya, nah itu berarti orang tersebut sudah memiliki sifat setan, ya, sudah memiliki sifat setan. Mereka ada kedengkian, ada iri hati, ada kejelekan dalam hati mereka masing-masing, itu namanya setan. Jadi setan itu adalah sifat jelek. Sedangkan yang kedua adalah jin. Jin itu artinya tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, jin tidak berada di alam dunia ini, tapi mereka berada di tempat yang kita tidak bisa lihat. Jin juga bisa diam di dalam rumah-rumah kita. Kalau rumahnya apa coba? Kalau rumahnya nggak pernah dibacain Quran, kalau rumahnya tidak pernah dibersihkan, kalau banyak foto-foto, banyak gambar-gambar di rumahnya, kalau ada apa? Kalau ada anjing di rumahnya, itu malaikat tidak bisa masuk, tapi setan sama jin itu bisa masuk, ya. Nah, kenapa ya Allah menciptakan jin? Kenapa coba Allah menciptakan jin sama manusia? Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia yaitu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari golongan jin, dulu jin juga suka beribadah sama Allah. Ada namanya iblis. Iblis itu adalah golongan jin. Iblis itu suka beribadah sama Allah, diamnya juga di surga. Tapi kenapa iblis sekarang gak diam di surga? Karena sama Allah diusir. Kenapa Allah mengusir iblis? Karena iblis tidak mau nurut sama Allah. Ketika Allah memerintahkan semua makhluk Allah untuk bersujud kepada Adam, iblis gak mau. Kata iblis, kenapa aku harus bersujud sama Adam? Kenapa? Aku kan diciptakannya dari api, dia cuma dari tanah.
iblis punya rasa sombong dalam hatinya. Makanya Allah mengusir iblis dari surga, karena surga bukan tempat orang-orang sombong. Tapi tahu gak, iblis itu punya permohonan sama Allah. Katanya iblis gini, ya Allah, aku boleh engkau usir dari surga, tapi izinkan aku hidup sampai akhir kiamat, karena aku akan menggoda anak cucu Adam. Nah, jadi iblis itu selalu menggoda manusia. Dia tidak suka yang namanya jin itu, iblis itu tidak suka sama manusia yang berbuat baik. Ada tidak jin yang soleh? Ada, sama. Gimana ibadahnya? Sama seperti manusia. Nabinya juga adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetap beribadah. Tapi kebanyakan mereka adalah jin-jin yang kafir, yang tidak mau beribadah sama Allah. Nah, sekarang adik-adikku, anak-anakku yang soleh, gimana? Mau nurut sama Allah? Apa mau jadi setan? Apa mau nurut sama jin? Ayo milih, mau nurutnya sama siapa? Nah, nanti tugasnya di rumah, anak-anakku sekalian. Nah, jangan lupa ya, nanti tugasnya yang pertama adalah anak-anakku sekalian di rumah baca surat Al-An'am ayat 112 dan juga surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Nanti sama bundanya dibetulkan kalau ada bacaan yang tidak betul. Kalau ada yang salah dibetulkan ya bunda ya. Nah, itu berarti sama seperti pelajaran Al-Quran hadis ya, membaca Al-Quran. Boleh nanti bundanya direkam baca Al-Qurannya. Gimana, aku kan masih ikro 3, aku kan masih ikro 5, aku kan masih ikro 6, belum bisa baca Al-Quran. Nah, boleh bundanya yang baca duluan. Nanti anak-anaknya mengikuti satu kata per satu kata. Itu bernilai ibadah. Ingat, satu huruf dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Jadi semangat buat bunda di rumah buat mengajarkan anak-anaknya ya. Nah, tugas yang kedua ini adalah tugas akidah akhlak ya. Coba kalian lakukan sesuatu di rumah sama mamahnya, lakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang sama sifatnya setan. Tadi kan setan udah dijelaskan ya, setan adalah sifat jelek pada manusia. Nah bunda sekarang coba anak-anaknya melakukan 2 buah kebaikan yang menunjukkan mereka bertolak belakang dengan sifatnya setan. Oke? Mau apa? Boleh apa aja. Kalau setan suka sholat gak? Setan suka ngebantu mamahnya gak? Enggak kan? Nah, berarti kalian boleh contohnya sholat atau membantu mamahnya di rumah, membersihkan rumah, cuci piring, membersihkan baju, membereskan mainan, atau berbuat kebaikan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya dengan Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sekolah lawan corona.